Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini sebagaimana biasanya kita bertatap muka melalui daring, pendidikan dalam jaringan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, adapun model yang Pak Guru gunakan pada pembelajaran kali ini adalah menggunakan Project Based Learning atau disebut dengan PJBL, dengan melakukan pendekatan ciplek dalam pembelajaran abad 21. Dalam pembelajaran ini anak-anak sekalian, model yang digunakan menggunakan langkah-langkah. Yang pertama, pada saatnya nanti Pak Guru akan memberikan beberapa pertanyaan mendasar. Kemudian yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, monitoring. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Kemudian pendekatannya adalah pendekatan ciplek dalam pembelajaran abad 21. Sebagaimana yang kita alami sekarang, selain musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Bima dan Nusa Tenggara Timur, masa sekarang masih dalam keadaan suasana pandemi COVID-19, di mana saat ini proses pembelajaran telah dialihkan dari ruang kelas ke dalam jaringan atau yang biasa kita singkat dengan sebutan daring. Kemudian anak-anakku sekalian, dalam pendekatan ciplek ini, yang dituntut bagi kita semua adalah pengetahuan tentang teknologi. Anak-anakku sekalian minimal bisa menggunakan handphone, apalagi bisa menggunakan laptop. Itulah yang disebut dengan teknologi. Kemudian yang terpenting di sini dalam menggunakan teknologi harus dibarengi dengan jaringan, sinyal atau paket data. Itulah yang memungkinkan untuk bisa kita menggunakan alat teknologi tersebut dalam pembelajaran daring. Kemudian dalam proses pelaksanaan evaluasi itu sendiri yang kita lakukan di sini secara online juga, menggunakan Google Form ataupun menggunakan Classroom. Terlebih dahulu kita akan mencoba menjelaskan apa yang menjadi tujuan inti daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Akan kita coba lihat apa yang menjadi inti pokok capaian yang akan dicapai sebagai harapan kami kepada anak-anakku sekalian, bahwa dengan target akhir yang bisa tercapai dari apa yang disampaikan nantinya, anak-anak bisa membangun sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Kautsar. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak mampu menunjukkan perilaku peduli terhadap sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Kautsar. Baik anak-anakku sekalian, kita akan coba menampilkan sesuatu yang bisa membuat hati kita merasa tergugah. Tayangan apakah itu, dalam bentuk apa? Bisa kita lihat di sini anak-anakku sekalian, dalam bentuk foto, dan di sini sesuatu yang mungkin tidak biasa bagi kita, tidak biasa dalam pandangan kita keadaan yang seperti ini. Nah, dalam foto ini anak-anak sekalian, anak-anak bisa memperhatikan secara seksama bagaimana suasana rumah yang digenangi air yang sangat tinggi.
Kalau bahasanya kita itu adalah banjir, sehingga air itu mencapai dada orang besar. Begitu besarnya luapan air. Kemudian dalam gambar selanjutnya bisa kita lihat juga luapan air banjir bandang yang menggenangi seluruh sawah warga. Apa yang anak-anak rasakan? Coba perhatikan sesama. Bagaimana perasaannya jika terjadi di tempat kita? Ya, kita perhatikan, dan dalam pikiran kita, anak-anakku sekalian, jika ini terjadi di tempat kita, maka akan mengerikan sekali. Nah, baik anak-anakku sekalian, ini terjadi di daerah Bima yang dalam beberapa hari kemarin telah terjadi dan masih menyisakan duka. Akibat daripada itu, anak-anakku sekalian, berdampak dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bima. Ini berdasarkan data yang kita dapat, data yang kita peroleh. Lokasi terdampak di sini ada Kecamatan Madapangga, Kecamatan Bolo, Kecamatan Wah, Kecamatan Monta. Dengan rincian desa, kemudian warga yang terkena langsung dampak dari banjir tersebut. Anak-anakku sekalian, sesuai dengan materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah sikap peduli, maka apa yang mesti kita lakukan? Dan apa yang akan kita rencanakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa rekan-rekan guru yang sesama profesi Pak Guru. Nah, kita lihat di sini anak-anak sekalian, bayangkan luar biasanya mereka begitu tahu kalau di daerah Bima terjadi banjir bandang, dengan segera mereka dengan segala daya dan upaya melakukan aksi solidaritas pengumpulan dana bagi korban banjir. Nah, di sini kita baca secara seksama dalam berita online di http://samalasnews.com yang tertanggal 7 April 2021. Nah, anak-anak sekalian, yang walaupun kemampuan kita tidak bisa sama dengan upaya yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, tetapi kita paling tidak kita belajar dari sekarang. Kita mencoba untuk menanamkan sikap solidaritas kita, kepedulian kita terhadap sesama, karena agama mengajarkan seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, materi yang akan kita sampaikan ini, Pak Guru akan mencoba yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Materinya adalah hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Perilaku terpuji, kebalikannya adalah perilaku tercela. Ayo anak-anakku sekalian, mana yang kamu pilih? Pilih memiliki sikap terpuji atau pilih memiliki perilaku tercela? Bagus, pintar, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian telah memiliki perilaku terpuji. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, di pokok bahasannya adalah sikap peduli. Di pokok bahasannya adalah sikap peduli. Sebagaimana dalam tampilan layar di depan yang anak-anak perhatikan, perilaku peduli adalah sikap dasar yang harus dimiliki manusia untuk menolong sekitar. Peduli adalah sikap simpati dan empati. Oleh karenanya, orang yang peduli terhadap sesama, dia senantiasa memperhatikan dan selalu membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Dapatkah anak-anakku sekalian memberikan contoh sikap peduli? Salah satunya anak-anakku sekalian, ketika
Ada orang yang mengalami musibah, tetangga misalnya, salah satu upaya yang kita lakukan, kalau tidak bisa kita membantu dengan materi, paling tidak kita menjenguknya, mendoakannya, apalagi bisa memberikan bantuan yang sifatnya materi. Baik anak-anakku sekalian, eh, Pak Guru tidak akan memperpanjang lebar terkait materi sikap peduli ini, tetapi keinginan Pak Guru adalah bagaimana apa yang diharapkan oleh materi ini, anak-anakku memiliki sikap peduli terhadap sesama. Barangkali ini saja mungkin yang bisa Pak Guru sampaikan. Minggu depan anak-anak bisa memberikan laporan terkait upaya-upaya yang dilakukan untuk menolong atau sikap peduli untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Tetapi sebelum Pak Guru tutup, akan Pak Guru bagi beberapa kelompok dari anak-anakku sekalian. Nanti disesuaikan dengan nomor absen dan akan dijelaskan secara lebih lanjut di dalam grup WA. Maka sampai di sini saja pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Pertemuan kita minggu depan akan kita coba bahas lagi materi ini. Tapi sebelumnya anak-anakku sekalian, terkait evaluasi di pertemuan pertama ini, silakan masuk di grup WA-nya dan beberapa link yang akan Pak Guru bagikan, tinggal anak-anakku mengerjakan dalam daring di HP-nya masing-masing. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.